yang ku dapatkan, kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang setia bergabung di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan, khususnya di sapaan pagi kita pada hari ini. Baiknya saudaraku, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar melalui pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, kita dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami akan kehidupan yang Dia berikan bagi kita hari lepas hari, dan kita tidak lupa mengucap syukur atas segala apapun yang kita terima atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Harapan Tuhan bagi kita, kita selalu menggantungkan hidup kita kepada kuasa dan kebaikan-Nya. Mari buka hati dan pikiran kita, kita persiapkan diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau mengizinkan kami bisa menghirup udara hari ini, membuka mata kami untuk menikmati karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami dengan kekuatan Roh-Mu yang ada pada diri kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berserah. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 41. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Selamat pagi, salam sehat saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dia izinkan kita beroleh hari ini. Ini satu anugerah terbesar bagi kita. Kalau kita berbicara tentang keselamatan hidup kita, ingat, keselamatan hidup kita tidak pernah ditentukan oleh kemampuan kita, maka kita memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan hidup kita selalu Tuhan yang berkehendak dan berinisiatif memberikan anugerah itu bagi kita. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari yang indah, semangat yang baru, sukacita yang begitu besar kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga hari ini saudaraku, satu hal firman Tuhan yang sudah kami bacakan menjadi dasar perenungan bagi kita. Kita hidup di dunia ini, penting sekali berhati-hati. Kita tidak boleh melakukan sebuah kesia-siaan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh melakukan segala rutinitas kita tanpa memberi faedah yang baik bagi kita. Kita tidak memberikan pikiran kita begitu berjalan sia-sia tanpa memberi makna yang baik bagi kita. Pada pagi hari ini saudaraku, bagaimana kita diingatkan kembali agar hidup kita tidak terkontaminasi pikiran, hati, dan hidup kita oleh hal duniawi. Tapi kita selalu digiring kehidupan kita agar kita memiliki tujuan yang jelas di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki impian dan tujuan yang jelas hidup bersama Tuhan, kita selalu membutuhkan hal yang membuat kita selalu kuat di dalam iman untuk bertumbuh dan melakukan segala sesuatu. Salah satunya yang kita perlukan adalah bagaimana kita hidup berjaga-jaga. Yesus mengingatkan ini ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Satu hal yang dia ajarkan kepada murid-muridnya.
Jangan sempat murid-murid Yesus itu selalu mengikuti keinginan dagingnya. Selalu mengikuti apa yang dia lihat dan dengar tanpa mempertimbangkan segala tindakannya itu apakah itu berkenan seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Tapi Yesus menegur murid-muridnya agar jangan lalai dalam melihat dan memanfaatkan situasi hidup. Yang pertama Yesus katakan berjaga-jagalah. Kenapa penting sekali berjaga-jaga? Karena kehidupan manusia termasuk murid-murid Yesus. Mereka terjebak dengan rutinitas hidup bersama Yesus tanpa membangun karakter yang bertumbuh sepanjang hari. Mereka selalu bersama Yesus tapi mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak dan keinginan Yesus di dalam hidup mereka. Bagaimana Yesus memberikan satu peringatan agar berjaga-jaga itu. Satu hal kita renungkan di dalam hidup kita, bagaimana sikap hidup berjaga-jaga. Sikap hidup berjaga-jaga saudaraku, bagaimana kita mampu mengoreksi diri kita. Bagaimana kita mengoreksi tindakan kata-kata kita. Baik perbuatan yang kelihatan ataupun perbuatan yang tidak kelihatan. Bagaimana kita pantau, bagaimana kita bisa mengoreksi tentang diri kita agar kita selalu memiliki orientasi yang jelas, yaitu apapun yang kulakukan Tuhan, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Dan tindakanku ini adalah berasal dari Allah atau tidak? Itu penting untuk kita renungkan saudaraku. Karena kita hidup di dunia ini dengan kegiatan kita sehari-hari, jangan rutinitas itu menjadi patokan, itu sudah menjadi hal yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 21, Yesus jelas sekali mengatakan, siapapun yang berseru Bapa, oh Bapakku, belum tentu mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu yang disampaikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Pada kesempatan ini, jangan gara-gara kita mengikuti segala rutinitas pelayanan dan kehidupan kita, tapi kita tidak pernah mengingat dan mengoreksi diri kita. Bahkan kita tidak berjaga-jaga. Apakah yang kuikuti ini, yang kudengar ini, dan yang kulakukan ini Tuhan? Ini berasal dari Engkau ataukah ini hanya sebagai peraturan dan rutinitas pelayanan yang mengikat diriku? Itu penting kita renungkan pada saat ini. Jangan pernah anak Tuhan terjebak dalam kegiatan rutinitas. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, apakah ini sudah berasal dari kehendak Bapa atau tidak? Ataukah ini hanya peraturan dan ini hanya aturan-aturan yang secara berlalu bisa kita lakukan tanpa memberi makna hal apa-apa bagi kita. Perlu kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Yang kedua Yesus katakan di sini adalah selain berjaga-jaga, kita harus berdoa. Doa itu adalah kekuatan bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan segala kehidupan kita tanpa ada doa kepada Tuhan? Bagaimana penyerahan total kepada Tuhan? Bagaimana kita mau memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan? Bagaimana kita mengizinkan hati kita, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk melakukan kehendak Tuhan? Kemampuan manusia terbatas, tapi roh Allah bisa memampukan kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Melalui sikap yang demikian saudaraku, kita semakin paham cara memperoleh hidup yang berkenan di mata Tuhan. Semakin kita berjaga-jaga, semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ini adalah memampukan kita bertahan untuk dapat melakukan kehendak Bapa kita di surga. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Dengan harapan yang begitu besar, Tuhan akan memampukan kita untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mampu berjaga-jaga setiap saat dan tidak lupa berdoa, mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Mari kita doakan firman ini bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ingatkan kami selalu akan kuasa dan kebaikan-Mu Tuhan, agar kami tidak terlena menjalani segala kehidupan dan rutinitas kami. Tapi kami rindu dan sangat membutuhkan akan kuasa-Mu yang selalu mengoreksi perbuatan, perkataan, bahkan sikap hidup kami.
Terima kasih buat firman ini Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami tidak lupa berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang setia mengikuti sapaan pagi ini, agar senantiasa apapun dan bagaimanapun kondisi mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Tuhan akan menguatkan, menyertai, dan memampukan anak-anak Tuhan untuk kuat selalu di dalam Tuhan. Sehingga kekuatan kami dalam iman kepadamu Tuhan akan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia hidup dalam kuasa dan kebenaran Tuhan yang menyertai hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa terkhusus buat permingguan P3S, yaitu Pundu, Pelataran, dan Parenggean sekitarnya. Di mana pada saat ini Tuhan, ini adalah perkembangan wilayah PI yang ada di wilayah Kalimantan, di mana Runggun Palangkaraya yang selalu setia untuk memantau pelayanan yang ada di wilayah PI ini, agar senantiasa P3S selalu diberkati Tuhan rencana-rencana pelayanan yang harus mereka jalankan. Semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk dapat melakukan pelayanan di tempat ini Bapa, tunjukkan kuasa-Mu yang besar berkuasa atas jemaat-Mu, atas semua pelayanan Tuhan, agar senantiasa pekabaran Injil yang ada di wilayah ini semakin berkembang oleh pekerjaan Roh-Mu bagi orang-orang yang Engkau pakai dan Engkau pilih. Besar harapan kami Tuhan, mereka juga dikuatkan oleh kuasa dan kebaikan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa buat Permingguan Sampit pada saat ini dalam pembangunan gereja, agar senantiasa pembangunan gereja ini juga bisa berjalan dengan baik. Besar harapan kami dan menjadi doa kami bersama Bapa, P3S dan Permingguan Sampit juga mendapat berkat dan mendapat pertolongan dari Tuhan, agar pekabaran Injil yang ada di wilayah ini, Permingguan P3S dan Permingguan Sampit, dimampukan untuk dapat menjadi saksi Tuhan oleh orang-orang yang sudah Tuhan urapi dan berkati. Berikan mereka kekuatan iman, berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani, cukupkan segala kebutuhan yang harus mereka pakai dan yang mereka terima dari pemberian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat keberadaan bangsa dan negara kami, agar Engkau lawat dan pulihkan situasi yang perlu dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pertolongan dan waktu, terlebih-lebih pada pagi hari ini atas kehidupan yang kami terima dari kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami seperti Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.